Pemirsa, di tengah penolakan atas Omnibus Law, DPR tetap mengesahkan Omnibus Law menjadi undang-undang. Sejumlah pasal dalam Omnibus Cipta Kerja menuai perdebatan karena dinilai merugikan kalangan pekerja ataupun buruh. Dan berikut liputan tim Delik RCTI. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dilakukan dalam waktu singkat ini pun menuai penolakan dari masyarakat, khususnya mahasiswa dan buruh. Hal ini dipicu oleh kandungan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai merugikan dan tidak mengakomodir kepentingan kaum buruh. Kita mengecam keras dan bahkan tanda petik mengutuk itu DPR yang mengkhianati rakyat, mengkhianati buruh dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tepat satu hari pasca aksi demonstrasi besar yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa pada 9 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo memberikan klarifikasi terkait aksi penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden Jokowi menilai aksi demonstrasi yang berujung kericuhan ini dipicu oleh adanya informasi yang tidak benar yang beredar melalui media sosial. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Maraknya tudingan hoaks atas draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini beredar di kalangan buruh dan masyarakat umum dinilai masih perlu dianalisa kembali. Sejumlah pasal yang dinilai kontroversi diantaranya pasal yang memuat aturan tentang pemberian pesangon tidak dihilangkan. Disebutkan bahwa pemberian pesangon tetap diatur di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Namun, terdapat sedikit perubahan terkait aturan pemberian standar nominal pesangon. Sebelumnya di Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2 menyebutkan, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengusaha wajib memberikan pesangon dengan perhitungan menggunakan standar minimal atau paling sedikit. Sementara dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru, dua kata penghitungan pesangon diubah menjadi standar maksimal atau paling banyak. Sesuai konsepnya, Undang-Undang Omnibus Law merupakan konsep hukum yang fokusnya menyederhanakan sejumlah regulasi, karena sifatnya merevisi maupun mencabut banyak undang-undang sekaligus. Maka tak heran jika sejumlah aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengalami penyesuaian hingga penghapusan. Namun hal ini dinilai dapat memicu terjadinya tumpang tindih aturan. Oh ya, pakai Omnibus Law, karena kan berlangsung azas lex posteriori derogat lex priori. Jadi undang-undang atau hukum yang datang belakangan itu mengalahkan yang terdahulu. Gitu. Nah, sisanya yang tidak ini baru dia rely on dengan undang-undang yang lama. Kalau tidak diatur di Omnibus. Sepanjang diatur di Omnibus Law yang bisa dipakai gitu. Rencana pemerintah membuat payung hukum berupa Omnibus Law guna meningkatkan perekonomian nasional justru memicu pro kontra di tengah masyarakat. Lantas sejauh mana Omnibus Law mampu meningkatkan investasi dan daya saing Indonesia?